podcast Ceria, cerita seru anak SD. Bareng aku Cantika dan aku Aurel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat dan ceria ya. Betul banget nih Rel. Sekarang podcast kita bakalan seru banget nih. Karena kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Beliau adalah sosok yang selalu tersenyum ketika ketemu kita di gerbang sekolah pada pagi hari. Siapa lagi kalau bukan ibu kepala sekolah kita, Ibu Yuprida. Halo, Halo, Ibu. Cantika. Halo, Aurel. Dan halo juga untuk anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Cantika dan juga Aurel? Kabar baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu untuk ngobrol bareng kami di podcast ini. Sama-sama sayang, Ibu juga terima kasih kalian sudah mengundang Ibu di podcast ini, dan Ibu juga mau menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Kalian sudah sangat hebat, sangat kreatif karena berani tampil. Wah, makasih banyak Ibu pujiannya. Semakin semangat nih. Nah, Bu, sekarang kita mau ngomongin topik yang lagi sering banget dibahas di sekolah nih Bu, yaitu tentang sekolah ramah anak atau yang biasa disingkat SRA. Cantika lihat spanduknya di depan gerbang, tapi sebenarnya artinya apa sih Bu? Pertanyaan yang bagus sekali Cantika ya. Jadi sekolah ramah anak atau yang biasa disingkat dengan SRA. Nah, anak-anak perlu tahu nih bahwa sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang bukan hanya sekedar sekolah, tetapi sudah sekolah yang sebisa mungkin diupayakan, sebisa mungkin menjadi rumah buat anak-anak belajar ya, dimana anak-anak bisa merawat mimpi-mimpinya, bisa merasa aman, nyaman berada selama di sekolah. Dan sekolah ramah anak juga itu memastikan bahwa anak-anak yang belajar di sekolah itu adalah anak-anak yang punya senyum-senyum bahagia, tidak merasa tersakiti, merasa nyaman, merasa diperhatikan. Sekolah yang benar-benar menghargai hak-hak anaknya. Wah, menghargai hak anak. Iya. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti apa? Bagus sekali. Contoh ya, misalnya yang biasa terjadi kalau kita ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, misalnya bullying, kalian pernah dengar? Ya. Ya. Nah, sekolah ramah anak adalah sekolah yang dimana tidak sama sekali terjadi bullying. Tidak boleh ada anak yang merasa dibully, baik dari secara verbal maupun juga dari fisik. Nah, sekolah ramah anak adalah sekolah yang betul-betul memperhatikan keselamatan anak-anaknya selama proses belajar di sekolah itu. Oh, seperti itu ya Bu. Pantesan aja sekarang kalau di kelas Bapak dan Ibu guru mengajak kita diskusi itu sambil bermain game. Terus kalau kita salah itu tidak dimarahi, tapi dibimbing. Itu juga termasuk SRA ya Bu? Betul sekali. Jadi sekolah ramah anak memang harus menyesuaikan dengan jiwa anak-anak. Anak-anak kan suka bermain ya. Istilah kerennya adalah joyfulness ya. Nah, situ dengan harapan anak-anak bermain, kalian jadi merasa belajar itu adalah proses yang menyenangkan, tidak merasa tertekan, merasa bersemangat, dan selalu rindu ingin ke sekolah. Ya kan? Ya. Oh, jadi begitu ya Bu. Kalau dari segi fasilitas gimana Bu? Aurel perhatiin sekarang di pojok-pojok kelas ada pojok baca yang lucu banget. Dan ada permainannya loh Bu. Ya, jadi dari segi fasilitas juga harus sinkron dengan istilah sekolah ramah anak itu. Jadi bukan hanya guru-gurunya yang ramah, bukan hanya guru-gurunya yang perhatian, bukan hanya guru-gurunya yang baik baik gitu ya, tapi juga fasilitasnya juga harus ramah. Contohnya, kita contoh ya, misalnya tangga sekolah itu tidak boleh terlalu tinggi, gitu ya. Jadi diusahakan tangganya itu cukup landai untuk dinaikin dan cukup lebar sehingga nyaman ketika anak-anak pakai untuk naik tangga gitu. Kemudian toiletnya harus bersih, bukan hanya bersih, tapi supaya juga merasa aman, toilet laki-laki dan perempuan juga harus dipisah, gitu kan ya.
Kemudian dari segi misalnya pojok baca. Nah, pojok baca ini kan upayakan senyaman mungkin, semenarik mungkin, fasilitasnya tersedia, buku-bukunya menarik, supaya kalian nyaman. Tempat duduknya untuk kalian membaca juga nyaman, mungkin ada angin sepoi-sepoinya, seperti itu. Jadi seramah dan senyaman mungkin diupayakan dari segi fasilitasnya. Kemudian, nah dari kantinnya juga harus menyediakan makanan-makanan sehat. Jadi ramah itu memang memperhatikan segala aspek ya, kesenangan kalian, kebahagiaan kalian, kesehatan kalian, dan tapi tentunya tetap memperhatikan kualitas pengetahuan yang akan kalian dapat. Tadi Ibu menyebutkan tentang pojok baca ya? Nah, Aura sama Cantika juga sering banget nih baca-baca buku di pojok baca kalau lagi jam istirahat. Seru banget. Tapi Bu, Cantika mau nanya tentang hal yang agak serius nih. Kalau misalnya amit-amit ya Bu, masih ada teman yang suka sering membuli dan mengejek teman yang lain. Apa yang harus kita lakukan sebagai siswa? Pertanyaan bagus ya. Jadi Cantika dan juga Aurel, sekolah kita sudah bertekad untuk menjadikan SD Negeri 014 itu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan tadi sudah dijelaskan, nah artinya zero bullying, zero, tidak ada, tidak boleh ada sedikit pun bentuk bully yang terjadi di sekolah kita. Pun ternyata itu terjadi dan kalian menyaksikan itu atau kalian mengalami sendiri, satu kuncinya adalah jangan takut untuk melapor. Melapornya ke siapa, Bu? Nah, melapornya ke siapa? Lapor, yang pertama bisa kalian lakukan adalah melapor ke wali kelas masing-masing gitu ya. Atau kalau saat itu ternyata wali kelas sedang tidak ada atau sedang mengajar atau sedang melakukan aktivitas lain, kalian tidak mengganggu, bisa kalian langsung melapor ke guru yang terdekat di situ, yang kalian lihat ada di situ. Jadi segera laporkan. Kalau misalnya terjadinya di lapangan, kalian lihat ada bapak ibu guru di situ, langsung kasih tahu bapak ibu guru misalnya gitu ya. Atau ke bapak ibu guru yang kalian percaya, yang kalian rasa oh kayaknya ibu ini bisa menyelesaikan masalah ini, misalnya kalian yakin bisa dipercaya gitu ya. Nah, dan juga kalian langsung ke ruangan ibu. Kalau ibu lagi di dalam ruangan, boleh pintu kepala sekolah selalu terbuka untuk anak-anak ibu melaporkan apapun. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa sekolah kita punya tim untuk mengatasi masalah bullying, gitu ya. Jadi tim itulah nanti yang akan melihat dari masalahnya seperti apa gitu ya, siapa yang terlibat dan bagaimana penyelesaiannya, ada timnya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Wah, dengan penjelasan Ibu, kami jadi makin aman ketika di sekolah. Dari pihak sekolah kan sudah mengupayakan banyak hal nih. Kalau dari kita sebagai murid, apa sih yang harus kita lakukan supaya sekolah kita ini tetap menjadi sekolah ramah anak yang hebat? Bagus sekali ya, pertanyaannya ini luar biasa sekali. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai siswa supaya sekolah bisa mewujudkan sekolah ramah anak itu ya. Nah, anak-anak, kita harus tahu semua bahwa semua orang mau dihargai, ya kan? Nah, semua orang mau disayangi, betul tidak? Nah, maka dari itu, kalau kita mau disayang, kita mau dihargai, maka kita pun harus menghargai dan menyayangi orang lain. Tidak boleh membeda-bedakan, gitu ya. Tidak boleh hanya mau berteman dengan yang sama agamanya saja, misalnya. Hanya mau berteman dengan yang sama susunya saja, misalnya. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Siapapun agamanya, apapun sukunya, gitu kan. Bagaimanapun kondisi fisiknya, misalnya teman kita kan tidak ada yang sempurna, gitu. Kita semua manusia tidak ada yang sempurna, mau cantik, mau jelek, tidak ada. Semua adalah ciptaan Tuhan. Maka kita harus menghargai, saling menyayangi intinya, ya. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membiasakan, membudayakan ya 5S itu. Tahu apa 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun ya. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Kalau kita terbiasa dengan itu, tanpa disuruh kita memang sudah santun, tanpa dipaksa kita sudah tahu ketika bertemu orang kita senyum, kita sapa, siapapun ya yang ada, misalnya tidak hanya bapak ibu guru atau teman-teman saja, mungkin bapak ibu pas satpam ya, ibu cleaning service misalnya, ibu kantin, atau apalagi kalau ada tamu dari luar misalnya. Nah, itu sebagai anak SD 014 yang sudah
paham sekolah ramah anak itu seperti apa budayanya, kalian harusnya sudah bisa menyapa dengan senyum gitu, dengan senyum itu dengan gestur yang santun seperti itu. Dan satu lagi juga yang bisa kita lakukan, anak-anak bisa lakukan untuk mewujudkan sekolah ramah anak adalah menjaga kebersihan ya. Karena kan sekolah yang nyaman itu harus bersih ya kan. Kalau sampahnya masih berserakan, misalnya habis makan makanannya dimakan tapi sampahnya dibuang sembarang tempat, nah itu kan jadi bisa menimbulkan pemandangan yang tidak nyaman ya. Jadi ada kebersihan, kebersihan toilet, kebersihan kelas, kebersihan lingkungan halaman dan sebagainya, semuanya harus dijaga. Barulah sekolah kita bisa mewujudkan sekolah ramah anak secara lebih optimal. Siap Ibu, kami janji akan membimbing teman kami untuk menerapkan 5S. Betul, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kalian bertanya, kami menjawab. Nah, jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Bu. Ibu siap menjawab ya? Insya Allah siap. Pertanyaan pertama dari perwakilan kelas 4. Bu, kenapa sih sekolah harus ada banyak aturan? Bukannya lebih asyik kalau kita bebas bermain kapan saja? Iya ya, seharusnya memang kita main-main saja terus ya, lebih asik. Nah, tapi anak-anak perlu kalian ketahui, itu jelaskan ya. Coba deh bayangkan, Ibu kasih perumpamaan saja. Seandainya di jalan raya itu, di perempatan jalan itu tidak ada lampu merah, apa yang terjadi? Kecelakaan. Iya, kecelakaan ya. Semua mau lewat duluan, semua mau laju, semua mau yang paling dulu gitu ya. Maka akan terjadi kekacauan. Nah, makanya dibuatlah lampu merah, dibuat aturan. Kalau merah harus berhenti, kalau kuning hati-hati tuh, jangan memaksakan untuk maju gitu kan. Kalau hijau boleh jalan. Nah, itu aturan. Nah, seperti itulah juga sekolah kita. Aturan dibuat bukan untuk membatasi kebahagiaan kalian, tetapi untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman, ya kan? Nah, sehingga semua yang tertata itu pasti menyenangkan, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi aturan bukan untuk membatasi kebahagiaan kalian, tapi untuk membuat kalian merasa nyaman, aman, dan bahagia, dan sehingga proses belajar, makanya itu di sekolah ada waktunya belajar, ya, tapi juga kami sediakan juga waktu untuk bermain, ya kan? Ada waktu istirahat, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk bermain. Belajar juga tidak selalu tentang membaca buku, tapi kadang-kadang ada games-gamesnya. Seperti itulah aturan itu dibuat. Pertanyaan yang kedua nih Bu, bagaimana cara sekolah menjaga supaya tidak ada anak yang nakal atau menjahati temannya? Anak yang nakal, menarik nih penggunaan istilahnya anak yang nakal. Jadi Ibu jelaskan dulu ya, sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak-anak yang belum memahami aturan, gitu ya, atau mungkin anak-anak yang butuh perhatian, gitu ya. Jadi istilah anak nakal itu kalau Ibu memahaminya lebih kepada anak-anak yang belum memahami aturan seperti itu. Nah, jadi bagaimana sekolah menyikapi anak-anak yang belum paham dengan aturan ini sehingga terkesan seperti yang Santika sebutkan tadi gitu ya. Nah, yang pertama adalah guru fungsinya untuk membimbing, yang membimbing tanpa menghakimi. Jadi jika ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, guru bertugas atau mempunyai fungsi itu sebagai pembimbing, mengarahkan gitu ya. Nah, cara-cara apa saja yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Yang pertama adalah, mungkin kalian masih ingat setiap kali kita naik kelas, belum mulai pelajaran, di awal-awal tahun ajaran baru, kalian buat kesepakatan kelas, iya enggak? Nah, itu salah satu cara meminimalisir bentuk-bentuk apa ya, supaya anak-anak paham tentang aturan-aturan itu, gitu kan? Jadi dibuatlah kesepakatan kelas itu. Nah, yang kedua yang mungkin bisa Bapak Ibu guru lakukan adalah melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan ini bukan hanya ketika kalian sedang belajar, tetapi juga pada saat kalian di waktu jam istirahat, saat jam olahraga. Jadi pengawasan ini fungsinya adalah untuk mencegah supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi, gitu ya. Dan
hal lainnya adalah penanaman karakter, ya, penanaman karakter yang baik. Itu kan biasa, makanya kita ada kegiatan intan, ya enggak? Kita ada kegiatan kerja bakti, seperti itu kan? Kita ada kegiatan apa namanya, ketika ada teman yang tertimpa musibah, gitu kan? Kita ada menyumbang seikhlasnya seperti itu. Nah, itu semua adalah bentuk cara guru menanamkan karakter baik, karakter positif kepada kalian, seperti itu. Dan satu hal yang perlu anak-anak pahami, bahwa sekolah ramah anak itu bukanlah sekolah tanpa masalah, ya. Jadi sekolah ramah anak adalah sekolah yang bagaimana ketika sekolah itu mampu mencegah terjadinya masalah. Jadi ada tindakan pencegahan masalah, kemudian pun ternyata terjadi masalah, sekolah mampu tahu bagaimana proses menangani masalah itu dengan benar, misalnya dengan mencari tahu dulu masalahnya seperti apa, melibatkan tidak hanya guru dan anak, tapi juga melibatkan orang tuanya, seperti itu gitu ya. Dan yang pastinya punya timnya, sehingga ini semua membuat sekolah ramah anak itu betul-betul sekolah yang siap menciptakan anak generasi muda yang berakhlak mulia, tidak hanya berpengetahuan yang luas. Seperti itu. Begitu ya, Bu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu. Sekarang ini adalah perwakilan dari kelas 5 lagi nih, Bu. Pertanyaannya adalah, kalau aku merasa sedih, takut, atau cemas di sekolah, apa yang harus aku lakukan? Wah, kalau ada yang kalau misalnya merasakan takut, cemas, apa yang harus dilakukan? Anak-anak, perasaan seperti itu jika kalian mengalaminya itu memang adalah perasaan yang tidak bisa kita hindari kadang-kadang gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah berani bercerita, ya. Jadi ceritakan perasaan kalian kepada siapa? Bisa kepada orang tua yang paling kalian rasa paling terpercaya, kan, orang tua yang sudah paling dekat dengan kalian. Kalau di sekolah, kalian bisa mengandalkan wali kelas kalian, guru-guru kalian, guru agama mungkin gitu, atau guru-guru siapa saja yang kalian rasa bisa kalian nyaman untuk bercerita gitu ya. Nah, di sekolah ramah anak ini di sekolah ramah anak ini tidak boleh ada anak yang merasa menghadapi masalahnya seorang diri, ya. Semua anak harus merasa bahwa dia punya tempat untuk berbagi cerita, ya. Jadi Bapak Ibu guru siap untuk mendengarkan cerita kalian tanpa menghakimi kalian, ya. Siap memberikan solusi tanpa kalian merasa malu, gitu ya. Dan satu hal yang perlu kalian ingat atau pahami, bahwa bercerita kepada orang lain tentang masalah kita bukan berarti kita adalah anak yang lemah, tetapi justru kalian itulah adalah anak-anak yang pemberani, karena sudah punya kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri, ya. Jadi memang anak-anak dengan bangga harus menjadi anak-anak yang pandai mengungkapkan perasaannya, ya, supaya itu sebagai bentuk kalian pandai menjaga diri kalian terhadap masalah. Karena dengan bercerita, kalian tentu akan mendapatkan pengertian, pemahaman, bahkan mungkin kalian butuh solusi, kalian merasa tidak sendiri, perasaan kalian juga akan lega, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa kembali ceria dan kembali percaya diri, harapannya. Sekarang giliran awal yang pertama bertanya ya, Bu. Kalau misalkan kami punya ide seru untuk kegiatan mainan atau lomba di sekolah, apakah kami boleh mengusulkannya ke guru? Tentu saja boleh, malah itu yang Ibu harapkan. Jadi kalau kalian punya ide tentang usulan games atau permainan gitu ya yang seru, atau mungkin kegiatan edukasi yang kalian terinspirasi gitu, dan kalian mau menyampaikan itu kepada Bapak Ibu guru, itu sangat boleh, ya. Karena kalianlah yang akan menjalani, kalianlah yang belajar di sekolah ini, kalian yang menjalani proses belajar itu. Jadi pendapat-pendapat kalian tentu sangat penting dan sangat berharga buat kami. Jadi seperti itu ya, Bu? Iya dong. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, Bu. Kalau hukuman fisik tidak boleh, lalu bagaimana cara guru membuat anak yang melanggar
aturan jadi sadar dan mau berubah? Ya, gimana ya? Nah, jadi anak-anak ibu, kalian perlu ketahui bahwa eh, hukuman yang menyakiti fisik itu tidak selalu memberikan efek jerah, ya. Kalau menurut kami guru-guru, bapak ibu guru itu memahaminya bahwa ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka anak-anak harus tahu dulu, yang pertama dia harus tahu dulu salahnya apa, ya, dan dampak dari kesalahannya apa. Jadi tahu konsekuensinya. Misalnya nih, ada yang mengotori, katakanlah biasa bawa tipeks itu ya kan, terus yang di tipeks malah bukan tulisannya yang salah tapi malah mejanya misalnya. Nah itu kan tidak serta-merta bapak ibu marah langsung memukul, tidak, tetapi diberi pengertian misalnya bahwa tipeks itu gunanya untuk apa, untuk mencoret tulisan kamu yang salah kan. Nah jadi kalau kamu tulis di meja, apa yang harus kamu lakukan? Berarti harus membersihkan mejanya, ya harus tanggung jawab mejanya kembali bersihkan, sampai bagaimana caranya supaya meja itu bersih. Nah dengan seperti itu harapannya anak-anak jadi tahu, oh iya ya ternyata eh, kalau saya coret-coret meja nanti capek sendiri nih bersihkannya, meja juga jadi kotor, nggak ada indahnya, nggak. Nah dengan tahu konsekuensi dari kesalahannya, harapannya tidak akan diulang lagi, itu misalnya. Terus contoh lainnya lagi, jika ada teman-teman kalian yang berkelahi gitu ya, karena ada kesalahpahaman misalnya terjadi perkelahian, maka bapak ibu bagaimana caranya bukan tidak langsung memarahi atau memukul seperti itu ya, tetapi kita dudukkan bersama siapa yang berkonflik itu, lalu kita beri pengertian misalnya. Mereka harus memahami nih konfliknya apa, terus kesalahan mereka di mana, apa yang harus dilakukan ketika mereka sudah mengakui bahwa mereka salah, apa yang harus dilakukan. Kalau mengetahui bahwa kita salah, kita harus apa? Meminta maaf. Nah, jadi kalau dengan sadar bahwa oh iya saya salah bu. Nah, harapan bapak ibu kalian jadi mau meminta maaf, berani meminta maaf dan mengakui kesalahan, perbaikan kembali dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Jadi pemahaman-pemahaman itulah yang ingin bapak ibu tanamkan kepada anak-anak di SD 014 ini. Oh, jadi begitu ya, Bu. Ya, teman-teman. Semoga jawaban dari Ibu Frida bisa menjawab semua pertanyaan kalian semua. Nggak terasa nih ya, Bu. Kita udah ngobrol lama banget nih. Sebelum kita tutup podcastnya, ada pesan atau harapan khusus nggak dari Ibu untuk kita semua? Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah kalian berikan sama Ibu. Nah, di kesempatan yang baik ini, Ibu ingin menyampaikan harapan Ibu bahwa semoga sekolah dasar negeri 014 ini tidak hanya menjadikan sekolah ramah anak itu hanya sebagai slogan atau ramai di spanduk-spanduk ya, tetapi benar-benar tercermin dari perilaku baik anak-anaknya dalam keseharian, entah itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, Ibu ingin kalian berangkat dari rumah itu dengan senyuman, belajar di sekolah dengan rasa bahagia, dan pulang ke rumah dengan membawa cerita yang menyenangkan. Kalian adalah generasi penerus bangsa, maka jadilah generasi penerus bangsa yang punya potensi dan berkualitas menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan yang luas, dan taat beribadah. Wah, menyentuh banget pesan dari Ibu Yufrida. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktu atas ilmu, cerita, dan motivasinya. Lah, kok motivasi, Ral? Kan motivasi. Oh iya. Ya, sama-sama Santika, Aurel. Terima kasih juga sudah mengundang Ibu, sudah memberi Ibu kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan juga berbagi informasi ke teman-teman kalian. Sukses untuk podcastnya ya. Sama Ibu. Nah, Sobat Ceria, itu tadi obrolan seru kita bareng Ibu Kepala Sekolah kita yang hebat, Ibu Yufrida Yunus. Kesimpulannya, sekolah ramah anak adalah milik kita bersama. Jadi, yuk kita jaga bareng-bareng dengan saling menyayangi dan menghargai. Betul banget. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast Ceria, cerita seru anak SD di episode selanjutnya.
Aku Aurel dan aku Cantika bersama Ibu Yuprida. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Dadah!